Oke, jadi kalau untuk peta Karnoff itu memang cocoknya maksimal di 6 variabel saja, tapi kalau teman-teman misalnya mau lebih dari 6 variabel, lebih baik pakai metode yang akan kita pelajari hari ini. Jadi ketentuan kelasnya seperti biasa, webcam akan saya matikan sementara. Pada saat saya menjelaskan, apabila teman-teman ada pertanyaan, itu silahkan dituliskan di kolom komentar. Tapi kalau misalnya saya yang bertanya balik kepada kalian, langsung saja dibuka mic-nya ya. Kemudian jadi materi kita untuk TTS itu nanti dari awal itu sampai di yang hari ini. Dari sistem bilangan yang sudah kita pelajari di awal, semoga teman-teman tidak lupa, sampai di metode Quinn-McCluskey. Jadi memang lumayan banyak materinya. Kemudian tugas kelompok itu jangan lupa karena kita minggu depan itu sudah mulai untuk presentasi. Jadi untuk materi kita hari ini saya mulai sekarang. Silahkan disimak dengan baik. Jadi untuk metode peta Karnoff ini kan seperti yang sudah saya bilang. Jadi memang hanya cocok untuk fungsi boolean yang mempunyai jumlah berubah paling banyak itu hanya 6 buah. Kemudian kalau misalnya jumlahnya itu jumlah berubah yang terlibat atau jumlah variabel yang terlibat lebih dari 6, maka untuk penggunaan peta Karnoff itu akan semakin sulit dan semakin rumit. Karena ukuran petanya itu kan semakin bertambah besar dan semakin besar. Kemudian selain itu, untuk metode peta Karnoff ini lebih sulit diprogram dengan komputer karena nanti akan diperlukan pengamatan visual untuk identifikasi dari minterm yang akan dikelompokkan. Jadi untuk itu kita perlukan metode penyederhanaan yang lain yang mungkin dapat diprogram dan dapat digunakan untuk fungsi boolean dengan sembarang jumlah berubah. Nah, metodenya ini yang kita sebut sebagai metode Quinn-McCluskey. Jadi ini untuk metode ini dikembangkan oleh Quinn and A.G. McCluskey. Kenapa itu dinamakan sebagai metode Quinn-McCluskey? Pada tahun 1950. Kemudian untuk metode biasanya disebut juga sebagai metode tabulasi. Metode tabulasi Quinn-McCluskey. Untuk metode tabulasi ini ada dua bagian yang paling utama. Yang pertama itu kalian harus menemukan kandidat-kandidat dari fungsi boolean yang diberikan untuk fungsi penyederhanaan atau juga disebut sebagai prime implicit. Kemudian yang kedua itu memilih di antara prime implicit yang paling minimal dalam mengcover fungsi boolean itu yang mana. Kemudian ini langkah-langkahnya. Nah, di sini mungkin lebih baik difoto aja supaya teman-teman cepat. Jadi ketentuan-ketentuan ini yang nanti akan saya jelaskan dan saya akan terangkan supaya teman-teman tidak bingung langkah-langkahnya ini sampai di mana. Nah, jadi nanti sambil kalian menyimak juga langkah-langkahnya itu seperti apa. Jadi di sini kita mengenal yang namanya minterm. Apabila di soal teman-teman itu yang diketahui atau yang dituliskan itu adalah maxterm, berarti kalian perlu mencari mintermnya. Jadi kalau mau mencari minterm itu kan otomatis yang tidak ada di maxterm tersebut. Kemudian yang pertama itu kalian diminta untuk menyatakan tiap minterm dalam n berubah menjadi string bit yang panjangnya n. N itu maksudnya jumlah variabelnya ditentukan. Jadi untuk komplemennya itu kita ubah menjadi misalnya desimal 3, berarti kita ubah ke dalam bentuk biner. Kemudian yang nomor 2 itu kalian diminta untuk mengelompokkan tiap minterm berdasarkan jumlah 1 yang dimilikinya. Misalnya kita diketahui minterm dari
2 dan juga 4. Nah, itu kan masing-masing kalau misalnya ada 4 variabel, kemudian yang diketahui adalah minterm dari 2 dan 4. Nah, itu masing-masing kan punya nilai satu. Jadi kalau 2 misalnya kita ubah, itu kan menjadi 0010. Kemudian kalau 4 itu kan 0100. Nah, di dalam 2 dan 4 itu masing-masing kan memiliki jumlah satu sebanyak satu. Nah, itu jadi satu kelompok. Maksudnya seperti itu. Kemudian kalian langkah yang ketiga, kalian diminta untuk mengkombinasikan minterm dalam n peubah dengan kelompok lain yang jumlah satunya itu beda satu. Jadi tadi waktu yang di langkah kedua itu kita sudah kelompokkan nih masing-masing yang punya angka satunya sejumlah satu itu kelompok sendiri. Yang nilai satunya sejumlah 2 kita kelompokkan sendiri. Yang nilai satunya sejumlah 3 itu kelompokkan sendiri. Jadi kita diminta nih untuk mengkombinasikan antara yang jumlahnya satu-satu dengan jumlahnya yang satunya itu 2. Kemudian yang jumlahnya 2, satunya 2, dan jumlahnya 1 itu 3. Nah, itu kemudian kita kelompokkan. Tapi mungkin kalau seperti ini teman-teman belum ada bayangannya. Kak, gimana sih maksudnya? Nah, ini saya jelaskan dulu. Setelah itu nanti kita akan praktek sama-sama. Kemudian di sini kalian apabila masing-masing yang sudah kalian kelompokkan tadi, masing-masing desimal yang sudah kalian ubah ke biner, kemudian sudah kalian kelompokkan, nah itu kalian berikan tanda centang. Jadi tanda centang ini memang sangat diperlukan sekali. Nah, nanti kalian akan lihat nih di akhirnya itu seberapa penting tanda centang ini. Kemudian yang keempat, kalian diminta untuk mengkombinasikan minterm dalam N1 peubah dengan kelompok lain yang jumlahnya satunya berbeda satu, sehingga kalian diperoleh untuk prima yang terdiri dari N-2 peubah. Nah, kalian diminta untuk meneruskan nih langkah 1 sampai langkah 4 sampai kita dapat bentuk prima yang sesederhana mungkin. Kemudian apabila kalian sudah kelompok-kelompokan itu, langkah yang keenam, kalian diminta untuk mengambil semua bentuk prima yang tidak bertanda centang. Kemudian kalian diminta membuat tabel baru. Yang kalian menunjukkan tabel tersebut itu memperlihatkan minterm dari ekspresi boolean semula yang dicakup oleh bentuk prima. Kemudian kalian berikan tanda silang. Nah, terus kemudian yang ketujuh ini ada beberapa langkah. Nah, supaya teman-teman tidak bingung dan bertanya-tanya lagi, kita langsung masuk ke contohnya saja. Jadi ini contoh yang pertama. Di sini kita diberikan soal untuk minterm, ada minterm dari 0, 1, 2, 8, 10, 11, 14, dan 15. Kemudian kalian diminta untuk menyederhanakan dengan cara metode Quine-McCluskey. Nah, ini tolong soalnya teman-teman tuliskan terlebih dahulu. Kemudian saya akan menggantikan yang untuk kita coret-coret. Di sini kita punya tadi mintermnya 0, 1, 2, 8, 10, 11, 14, 15. Kemudian kita lakukan dulu nih langkah 1 sampai langkah 5. Di sini kita punya, saya bagi nanti menjadi 3. Ini yang A dulu. Termnya yang kita punya atau variabel yang kita punya itu kita punya sesuai dengan soalnya tadi ada W, X, Y, dan Z. Kemudian yang pertama kita akan ubah itu adalah minterm dari 0 dulu. 0 kalau kita ubah ke dalam biner ini kan ada 0, 0, 0, 0.
Kemudian kita mau ubah yang satu. Satu kalau kita ubah ke dalam biner itu akan menjadi 0001. Nah, karena di sini yang di 0 dan di 1, di 0 ini kan tidak punya digit biner yang nilainya 1. Dan di sini di 1 itu sudah mempunyai digit biner sejumlah 1. Berarti keduanya ini merupakan beda kelompok. Jadi kita berikan garis sebagai pemisah antar kelompok, maksudnya seperti itu. Kemudian untuk 2 kalau kita ubah itu menjadi 0010, kemudian 8 kita ubah jadi 1000, yang selanjutnya itu 10, lalu kita ubah berarti menjadi 1010. Nah, untuk kelompok yang di sini, ini kan sudah memiliki satunya 1. Ini juga satunya 1, ini satunya 1. Kemudian yang di 10, ini satunya itu adalah 2. Berarti ini sudah beda kelompok lagi. Kita berikan tanda garis di sini. Karena 10 ini satunya berjumlah 2. Kemudian untuk yang selanjutnya kita punya 11. 11 kalau kita ubah ke dalam biner berarti 1011. Nah, di sini ternyata ada 3 dan 10 itu punya 2. Berarti ini sudah beda kelompok lagi. Kita berikan garis lagi. Kemudian untuk 14 ada 1110. Ya. Kemudian kalau 15 itu sejumlah 4. Jadi untuk 14 dan 15 ini juga sudah beda kelompok. Ini yang A sudah kita lakukan untuk langkah yang pertama. Kemudian untuk yang selanjutnya kita bikin lagi, kita mulai kelompokkan nih antara kelompok yang ini dengan kelompok yang ini, kelompok yang ini dengan kelompok yang ini, kelompok yang ini dengan yang ini, dan kelompok ini yang dengan yang ini. Jadi tidak boleh ada lompat-lompatan antar kelompok. Misalnya kita mengelompokkan kelompok 1 dengan kelompok 3. Nah, itu tidak boleh. Jadi memang harus urut. Yang pertama kita lakukan, ini langkah yang selanjutnya. Jadi kita punya termnya W, X, Y, dan Z. Jadi di sini kita lihat dulu nih, kita kelompokkan 0 dengan yang 1. Nah, jadi kita lihat perbedaannya itu ada di digit yang keberapa. Digit yang pertama kita lihat antara 0 dan 1. Di sini nilainya 0, di sini pun nilainya juga 0. Sini 0, sini 0, digit kedua sama-sama 0, digit ketiga sama-sama 0. Digit yang terakhir itu yang 1 0 dan yang 1 itu adalah 1. Oh, berarti ada digit ini. Ini bisa dikelompokkan. Jadi kita kelompokkan antara 0 dengan 1 sehingga menjadi 0 0 0. Yang beda itu kita kasih tanda strip. Nah, karena ini sudah dikelompokkan, kita centang. Kemudian kita kelompokkan lagi 0 dengan 2. 0 dengan 2. Jadi yang terlihat yang beda itu ada di digit ketiga. 2 ini sudah. Jadi walaupun sudah dikelompokkan beberapa kali, tanda centangnya itu cukup 1 kali aja. Tanda centang itu berlaku minimal untuk 1 kali pengelompokan. Kemudian kita lihat yang 0 dengan 8. Yang bedanya ada di digit yang pertama. Sorry. Jadi ini karena yang beda di digit pertama, jadi digit pertama itu kita strip, ini 0 0 0. Nah, untuk pengelompokannya
pengelompokan yang pertama, kelompok pertama dengan kelompok kedua itu sudah selesai. Kemudian kita kasih dari pemisah. Kita lanjutkan untuk kelompok yang selanjutnya. Berarti kelompok yang ini kelompok yang ada di sini dengan yang ini. Kita lihat nih, apakah 1 dengan 10 itu bisa dikelompokkan. Jadi kita lihat nih, persamaannya ada di mana. Kalau ini satunya ada digit keempat, di sini digit keempat itu adalah 0. Oh, berarti kita lihat dulu nih yang digit depannya dari yang di sini. Ini 01, ini 01. Ternyata ini beda, jadi tidak bisa 1 dengan 10. Kemudian kita lihat 2 dengan 10. Nah, di digit ketiga ini punya digit ketiga ini ada 1, di sini ada 1, kemudian ini sama-sama 0, di sini sama-sama 0. Nah, yang beda itu hanya di digit pertama. Berarti ini bisa kita kelompokkan lagi. Berarti untuk 2 dengan 10. Yang beda adalah di digit yang pertama. Berarti digit pertama itu kita strip. Ini 0, 1, 0. Kemudian ini karena sudah dikelompokkan, kita centang lagi. Kemudian kita lihat lagi, 2 sudah 8. 8 dengan 10. Perbedaannya hanya di digit yang ke 3 ya, yang ini dengan yang di sini. Ini sama, ini sama, ini sama. Berarti ini bisa kita kelompokkan. 8 dengan 10. Digit pertama sama. Oke. Karena di sini tadi sudah dicentang, nah cukup 1 kali saja. Kemudian, karena pengelompokan di kelompok yang ini sudah selesai, nah ini sudah selesai, jadi kita berikan tanda pemisah dulu. Kita lanjut di kelompok yang berikutnya, yaitu adalah kelompok yang ini dengan kelompok yang ini. Kita cari perbedaannya ada di mana. Nah, untuk 10-11 itu bisa kita lakukan. Perbedaannya itu hanya di digit yang terakhir. Jadi ada 1 0, 1 strip. Untuk yang 10 dengan yang 11. Kemudian karena ini sudah dikelompokkan, yang di atas sudah dikelompokkan, cukup 1 kali aja. Yang ini sudah, berarti kita beri tanda centang. Kemudian untuk yang 10-14, perbedaannya di digit berapa? Ternyata di digit yang kedua, 10 dengan 14. Kemudian yang 14 jangan lupa diberi tanda centang. Nah, ini sudah selesai juga, kita beri tanda pemisah. Kemudian kita lihat yang di kelompok yang terakhir, yaitu adalah kelompok yang ini. Maaf. Kelompok yang ini dengan yang ini. Jadi kita kelompokkan 11 dengan 15. Apakah bisa? Kira-kira? Boleh satu yang menjawab? Bisa, Kak. Bisa. Cindy, nilainya berapa? 052. 052 jadinya seperti apa? Di digit kedua, Kak. Di strip. Diberikan jawabannya secara lengkap. Jadi nanti hasilnya itu 1 strip 1 1. 1 1. Oke, sudah benar ya.
Jadi seperti ini. Kemudian kita lihat nih untuk yang 11, 15 sudah. Ini karena 15 sudah kita kelompokkan, kita beri tanda centang. Kemudian kita lihat di yang 14, 15. Oh, ternyata di digit terakhir. Jadi bisa kita kelompokkan. Nah, jadinya begini. Ini kita sudah selesai di pengelompokan yang selanjutnya. Kita cek kembali, apakah ini yang ada di kolom B, ini masih bisa kita sederhanakan lagi atau bisa kita kelompokkan lagi. Kita cek, kita buat yang C. Jadi termnya nah di sini kita cek dulu nih untuk yang 01 dengan 210 dulu. Apakah bisa atau tidak? Kita lihat nih, untuk yang digit pertama beda, digit kedua sama, digit ketiga itu beda, digit yang terakhir pun juga beda. Yang kita cari di sini adalah satu digit saja yang berbeda. Jadi ini tidak bisa. Kemudian kita lanjut 01 dengan 810. Ternyata di sini juga ada 3 digit yang berbeda. Tidak bisa juga. Kemudian kita lihat yang selanjutnya, berarti 202 dengan 210. 02 dengan 210. Nah, di sini pun juga yang berbeda ada di digit ini dan di sini. Ini juga tidak bisa. Kemudian 02 dengan 810. Nah, di sini ini sama-sama strip. Ini 0, ini 0. Satu digit saja yang beda. Berarti kita punya 02, 8, 10. Yang berbeda itu adalah di digit pertama. Berarti ini 0, 0. Kemudian jangan lupa juga diberi tanda centang. 02 dengan 8, 10. Kemudian kita cek kembali ini. 01 dengan 810. Apakah bisa? Oh, ternyata tidak bisa karena ada 3 digit yang berbeda. Kemudian kita cek 02 dengan 810. 02 dengan 810. Yang di sini tadi maksudnya 08, 2, 10. Nah, yang di sini baru 02. Ini ya, mohon maaf tadi kurang teliti. Jadi yang di sini yang berbeda 02 dengan 810 pun juga di digit yang pertama. Berarti strip 0, strip 0. Ini karena sudah dicentang, berarti ini sudah cukup. Di sini tadi yang 210 jangan lupa diberi tanda centang. Ini pun juga 08, 210 dan juga 02, 810. Jadi untuk pengelompokan ini sudah selesai, kita berikan tanda pemisah. Kemudian kita lanjut di kelompok berikutnya. Apakah 210 dengan 10, 11 ini bisa? Ternyata tidak bisa karena ada 3 digit yang berbeda, ya. Kemudian kita cek 210 dengan 10, 14. Di sini pun juga banyak yang berbeda, 3 yang berbeda. Kita lanjut di yang 810 dengan 10, 11. Ini juga tidak bisa. 810 dengan 10, 14. Ini pun juga tidak bisa karena ada 3 digit yang berbeda. Nah, di sini belum bisa kita kelompokkan. Kemudian kita mau mengelompokkan
antara yang kelompok ini dengan kelompok yang ini. Jadi kita lihat nih 10 11 dengan 11 15. 10 11 dengan 10 15. 11 15 ini belum bisa. Kemudian 10 11 dengan 14 15. Nah, di sini ternyata perbedaannya ada di jilid yang kedua. Jadi ini bisa kita kelompokkan 10 11 dengan 14 15. Jadi satu strip. Kemudian jangan lupa diberikan tanda centang 10 11 dan 14 15. Kemudian kita lihat yang selanjutnya 10 14 dengan 11 15. Ini pun juga bisa kita kelompokkan 10 14 dan 11 15. Jadi ada satu strip. Ini karena sudah dikelompokkan, kita berikan tanda centang. Kemudian 10 14 dengan 14 15. Di sini nggak bisa karena ada 3 digit yang berbeda. Jadi kita cek kembali. Apakah yang ada di kolom C ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Kalau misalnya kita kelompokkan antara 08 2 10 dengan 10 11 14 15, ternyata beda. Dan ini pun juga beda. Ini tidak bisa kita, berarti ini sudah bentuk yang paling sederhana. Kemudian untuk yang ini dengan yang, karena di sini yang ini dengan yang ini itu anggota himpunannya sama, jadi itu kita anggap sebagai satu penulisan aja. Berarti ada 0, 2, 8, 10 aja. Dan yang di sini pun juga sama karena anggota himpunannya sama, ada 10, 11, 14, dan 15. Jadi nanti kita cukup tuliskan satu kali saja. 11, 14, dan 15. Nah, ini. Kemudian kita lanjutkan ke langkah yang ke-6. Jadi kita mengambil semua bentuk prima yang tidak diberi tanda centang, kemudian kita membuat tabel yang baru yang memperlihatkan mintem dari ekspresi boolean semula yang dicakup oleh bentuk prima dengan ditandai tanda X. Setiap mintem itu harus dicakup oleh paling sedikit 1 buah bentuk prima. Jadi kita lihat nih, di sini yang tidak kita berikan tanda centang itu yang mana saja. Kalau kita lihat yang tidak ada centang itu kan ada di sini 01. Kemudian yang di sini ini juga tidak ada centangnya, dan di sini pun juga tidak ada centangnya. Jadi kita ada tiga yang tidak diberikan tanda centang. Karena yang kelompok ini dan kelompok ini anggotanya sama, nah jadi kita anggap sebagai satu himpunan saja. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke langkah yang selanjutnya, yaitu kita lanjut ke langkah yang ke-6 sampai yang ke-7. Jadi kan tadi sudah saya jelaskan juga kalau untuk langkah yang ke-6, yaitu kita mengambil bentuk prima yang tidak ada tanda centangnya. Di sini kita punya tiga yang pertama ada ini, yang kedua yang ini, dan yang ketiga yang ini. Tapi untuk yang kelompok kedua dan kelompok ketiga, karena anggota himpunannya sama, itu jadi masing-masing kita anggap sebagai satu anggota himpunan, atau kita tuliskan yang ini dan juga yang ini. Kemudian kita mulai langkah yang ke-6 sampai yang ke-7. Jadi untuk yang pertama kita tuliskan dulu bentuk primanya. Jadi bentuk prima kita punya
01, kemudian ada 02, 8, 10, kemudian ada 10, 11, 14, dan juga 15. Di sini kemudian kita tuliskan juga setiap mintermnya, apakah nanti sudah masuk ke dalamnya atau belum. Yang pertama kita punya 0 dan juga 1. Yang kedua ada 0, 2, 8, 10. 0-nya sudah, berarti kurang 2, 8, dan juga 10. Yang ketiga ada 10, 11, 14, dan 15. 10-nya sudah, ada berarti 11, 14, dan juga 15. Ini untuk mintermnya. Nah, kemudian yang pertama harus kalian lakukan, kalian diminta ini poin 7A. Poin 7A itu jadi kalian tandai kolom-kolom yang mempunyai satu buah tanda X. Dengan kita lihat dulu nih, kita beri tanda X dulu. Ini masih langkah yang ke-6. Bentuk prima tersebut kita tandai dengan tanda X. Setiap minterm harus dicakup oleh paling sedikit satu buah bentuk prima. Jadi di sini kita lihat untuk yang pertama ini kita punya 0 dan juga 1, berarti kita kasih tanda X, 0 dan 1. Yang kedua, ini aja ya, supaya teman-teman juga lebih mudah untuk nanti melihat. Jadi kita tandai dulu. Yang kedua kita punya 0, 2, 8, dan juga 10. Yang ketiga kita punya 10, 11, 14, dan juga 15. Kemudian kita diminta untuk tandai kolom-kolom yang mempunyai satu buah tanda X dengan tanda bintang, lalu beri tanda centang di sebelah kiri bentuk prima yang berasosiasi dengan tanda bintang tersebut. Bentuk prima ini telah dipilih untuk fungsi boolean yang sederhana. Berarti kita cari dulu nih, di antara kita lihat ke masing-masing kolom. Jadi kolom yang pertama itu apakah mempunyai satu tanda silang. Ternyata di sini punya 2, berarti kita tidak perlu memberikan tanda bintang. Untuk kolom yang kedua, nah di sini hanya punya satu tanda silang, berarti kita berikan tanda bintang. 2 pun juga, yang 8 pun juga, 10 tidak, 11, 14, dan 15. Kemudian kita berikan tanda centang di sebelah kiri yang berasosiasi dengan tanda bintang. Kita lihat di tanda bintang ini. Untuk memberikan tanda centangnya, kita lihat, kita naikkan. Oh, di sini ternyata di baris yang pertama. Berarti di sini kita tanda centang. Kemudian yang di sini kita lihat juga ternyata yang di sini ini pun juga kita lihat. Nah, ini karena sudah diberi tanda centang berarti sudah cukup. Yang di sini pun juga kita lihat. Nah, ini kita tandakan centang. Ini karena sudah dan ini sudah, berarti itu tidak perlu kita tambahkan lagi tanda centangnya. Ini untuk yang 7A, kemudian 7B. Untuk setiap bentuk prima yang ditandai dengan tanda centang, ini maksudnya beri tanda minterm yang dicakup oleh bentuk prima tersebut dengan tanda centang. Jadi maksudnya begini. Di bentuk prima yang pertama ada anggotanya itu adalah 0 dan 1. Kita berikan tanda centang. Kemudian yang kedua ada 0, 2, 8, 10. 0-nya sudah,
2, 8, dan 10. Yang ketiga ada 10, 11, 14, 15. 10-nya sudah, 11, 14, dan 15. Nah, maksudnya itu adalah seperti ini. Kemudian bentuk prima, apakah semua mintermnya ini sudah tercakup? Oh, ternyata sudah tercakup semuanya. Nah, di sini kan sudah tercakup semuanya antara 0, 1 sampai yang ke-15. Kemudian bentuk prima ini sudah kita pilih karena ini mintermnya sudah tercakup semua. Berarti ada yang di sini, ini, dan ini. Jadi untuk bentuk prima yang terpilih yaitu adalah 0, 1, ada 0, 2, 8, 10, kemudian ada 10, 11, 14, dan juga 15. Nah, untuk mendapatkannya, kita kembali lagi nih untuk 01. Kita kembali lagi ke sini. 01 ada di sini, W, X, Y, Z. W-nya ada 0, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya itu tidak ada. Berarti kalau di sini 0, kita mau mendapatkan 1, berarti itu adalah kebalikannya. Berarti untuk yang 01, termnya itu adalah negasi W, negasi X, dan negasi Y. Kemudian 02810 kita lihat di sini. 02810 W-nya tidak ada nilainya, X-nya 0, Y-nya tidak ada nilainya, Z-nya adalah 0. Berarti negasi dari X dan negasi dari Z. Kemudian untuk yang 10, 11, 14, 15. Nah, di sini ada 1. Untuk W, X-nya tidak ada nilainya, Y-nya 1, dan Z-nya tidak ada nilainya. Berarti W dan Y. Dan juga Y. Begitu. Jadi kalau misalnya kita tuliskan fungsi sederhananya, yaitu adalah F sama F, W, X, Y, Z. Itu sama dengan negasi W, negasi X, dan negasi Y diorkan dengan negasi X, negasi Z, dan juga WY. Nah, ini jadi adalah fungsi akhirnya, fungsi yang paling sederhananya. Kemudian kalau untuk contoh yang pertama ini, nah mungkin teman-teman kurang begitu paham sebenarnya metode Quine-McCloskey itu bagaimana sih? Nah, kita lanjutkan nih, kita punya yang di contoh yang kedua. Jadi saya switch sebentar. Ini contoh yang pertama tadi. Nah, begitu langkah-langkahnya. Kemudian ini jawabannya seperti yang saya terangkan tadi. Nanti sambil teman-teman lihat saja. Kemudian ini contoh yang kedua. Nah, kita mulai kerjakan lagi nih. Contoh yang kedua, silahkan teman-teman difoto ataupun dicatat dulu soalnya. Jadi ini nanti akan menunjukkan ke kalian sebenarnya itu perbedaannya itu bagaimana. Cara yang sebenarnya dalam metode Quine-McCloskey itu bagaimana. Nah, nanti teman-teman akan terlihat di contoh yang kedua ini. Kita mulai untuk contoh yang kedua. Langkah yang pertama sampai yang ke-5 itu masih sama seperti yang pertama tadi. Untuk contoh yang kedua, kita punya fungsi
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 15. Nah, di sini kita perlu mengelompokkan dulu masing-masing yang mempunyai dengan jumlah digit 1 itu sesuai dengan jumlah masing-masing. Jadi untuk termnya untuk pengelompokan yang pertama dulu ya. Jadi kita punya W, X, Y, Z. Yang pertama kita punya 1, 4, 8. Ini kemudian ada 6, 9, dan 10. 0, 1, 1, 0. Di sini 9 itu 1, 0, 0, 1. 10 ada 1, 0, 1, 0. Kelompok yang selanjutnya ada 7, yaitu 0, 1, 1, 1. 11 ada 1, 0, 1, 1. Teman-teman sambil dikoreksi ya kalau misalnya saya ada yang salah. 1, 1, 1, 1. Oke. Seperti yang tadi di langkah yang di contoh yang sebelumnya kita kelompokkan dulu antara kelompok yang pertama dengan kelompok yang kedua, kelompok kedua dengan kelompok ketiga dengan kelompok yang keempat. Yang sudah dikelompokkan jangan lupa diberikan tanda centangnya. Jadi untuk yang selanjutnya kita lihat untuk 1 dengan 6. Apakah bisa atau tidak? Di sini 3 digit yang berbeda, tidak bisa. 1 dengan 9. Jadi yang berbeda hanya di digit pertama, berarti kita punya 1, 9, yaitu adalah strip 00, 1, 1 dengan 9. Kemudian 1 dengan 10. Apakah bisa? Tidak bisa. Kemudian kita lihat nih, 4 dengan 6. Jadi 4 dengan 6 yang berbeda di digit ketiga. 4 dengan 6. 0, 1, strip 0. 4 dengan 6 sudah kita kelompokkan. Kemudian 4 dengan 10. Ini tidak bisa juga. Kemudian kita lihat 8 dengan 6. 8 dengan 6 tidak bisa. 8 dengan 9. Nah, perbedaannya di digit yang terakhir. 1, 0, 0, strip. Kemudian 8 dengan 9. Kemudian 8 dengan 10. Ada di digit yang ketiga. Jadi ada 1, 0, strip 0. Oke, ini jangan lupa dicentang. Kita sudah selesai untuk pengelompokan yang pertama. Kita lanjut di pengelompokan yang kedua, yaitu kelompok kedua dengan ketiga. 6 dengan 7 di digit yang terakhir. 6 dengan 11. Tidak bisa. 9 dengan 7. 9 dengan 7 tidak bisa juga. Kemudian 9 dengan 11 ada digit yang ketiga. 1, 0.
Kemudian kita lihat 10 dengan 7. 10 dengan 7 tidak bisa juga. 10 dengan 11 berarti ada di digit yang terakhir. Tujuh dengan 15 digit pertama. Kemudian 11 dengan 15 di digit yang kedua. Nah, ini juga sudah selesai. Kita cek kembali nih, apakah masih ada yang bisa dikelompokkan. Kemudian kita lihat di sini, kita punya pengelompokan yang ketiga. Kepencet. Oke ya, mohon maaf. Kemudian kita lihat termnya, kita punya W, X, Y, Z. Di sini kita lihat dulu nih 19 dengan 67. Apakah bisa atau tidak? Ternyata tidak bisa. 19 dengan 911. Tidak bisa juga. 19 dengan 1011. Tidak bisa juga. Kemudian kita cek nih. 46 dengan 67. Apakah bisa? Tidak. 46, 9, 11 tidak bisa juga. 46 dengan 10, 11 tidak bisa juga. Kita lihat 89 dengan 67. 89 dengan 67 tidak bisa juga. 89 dengan 9, 11. Oh, di sini ada digit ketiga saja. Berarti ini masih bisa. 89, 9, 11. Jadinya yaitu adalah 10 strip. Jangan lupa dicentang. 89, 9, 11. 89 dengan 10, 11. Duh. Tadi saya salah lihat nih. Maaf, saya ulang. Bukan 8. Maksudnya ini di 8 kita tadi sampai di mana nih ya? 89 9 11 ini tidak bisa. 89 10 11. 89 10 11 bisa ya? Di digit ketiga 89 10 11. Nah, maksudnya itu. Sepertinya saya yang kurang berkonsentrasi nih. Jadi dimohon bantuannya teman-teman buat koreksi juga. 89 10 11 ini kita sudah centang keduanya, kemudian kita cek untuk 8 10. 8 10 6 7 di sini tidak bisa. 8 10 8 10 9 11. Apakah bisa atau tidak? Nah, di sini digit terakhir yang berbeda, berarti bisa. 8 10 9 11. 8 10 9 11. Kemudian 8 10 10 11 tidak bisa. Kemudian pengelompokan yang pertama dan kedua sudah kita lakukan. Kita lihat untuk pengelompokan yang kedua dengan yang ketiga. 67 dengan 715 tidak bisa. 67 dengan 1115 ini pun juga tidak bisa. 911 dengan 715 tidak bisa juga. 911 dengan 1115 tidak bisa juga. 10 11 dengan 715 ini juga tidak bisa, dan 10 11 11 15 ini juga tidak bisa. Berarti
sudah tidak ada pengelompokan yang bisa kita lakukan. Nah, kita lihat kembali untuk yang di kolom C. Karena di sini anggota himpunannya adalah sama, ya. Jadi kita hanya perlu menuliskan 8, 9, 10, dan 11. Ini untuk langkah yang pertama itu sudah, yang pertama sampai yang kelima ini kita sudah selesaikan. Kita kemudian ke langkah yang ke-6 dan ke-7. Kita cari yang belum ada tanda centangnya. Berarti kita punya ada 19, ada 46, kemudian ada 67, kemudian ada 715. Setelah itu ada 1115 dan yang terakhir ada yang di sini 8, 9, 10, 11. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yang masih belum ada tandanya, tanda centangnya. Berarti kita buat dulu tabelnya. Di sini kita tentukan bentuk primanya. Kita punya yang pertama tadi ada 19, kemudian ada 4, 6. Saya buatkan per baris saja, biar nanti teman-teman tidak bingung pada saat mengurutkan. 6, 7, kemudian kita punya 7, 15. Kita punya lagi 11, 15. Dan terakhir 8, 9, 10, 11. Kemudian di sini kita lihat mintermnya ada berapa aja. Ada 1, 4, 6, 7, 9, 11. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Kita tuliskan dulu 4, 6, satunya ketinggalan ya. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Nah, kemudian kita berikan tanda silang dulu untuk masing-masing bentuk prima yang kita punya. Kita lihat yang pertama, bentuk prima pertama yang kita punya, berarti ini anggotanya kan 1 dan 9. Berarti kita berikan tanda silang. Di 1 dan 9, di sini ada 4, 6. Kemudian yang ketiga ada 6, 7. Ada 7 dan 15. Ada 11 dan 15. Ada 8, 9, 10, dan 11. Kemudian kita berikan tanda bintang dulu untuk minterm yang hanya mempunyai satu tanda silang saja. Di sini yang punya satu tanda silang kita lihat ada 1, ada 4, 6 punya 2, 7 ada 2, 8 itu ada 1, 9 ada 2, 10 ada 1, 11 2, 15 2. Berarti kita sudah selesai. Setelah itu baru kita lihat kembali. Kita mau menentukan bentuk primanya dengan memberikan tanda centang di sebelah kirinya, di sebelah sini. Kita lihat ke atas nih. Oh, berarti ini yang kita beri tanda centang. Kemudian tanda bintang yang kedua itu adalah 4 dan 6. Tanda bintang yang ketiga
itu 8, 9, 10, 11. Tanda bintang yang terakhir masih sama 8, 9, 10, 11. Ini sudah. Kemudian kita cek kembali, apakah seluruh minterm yang ada di sini sudah tercakup seluruhnya yang ada di sini, yang ini dan juga yang ada di sini. Kita cek dulu. Satu 9 ini 1 dengan 9. Kemudian 4 dengan 6. 4 dengan 6 ada 8, 9, 10, 11. 8, 9 sudah, 10, 11. Oh, ternyata kita seluruh bentuk mintermnya itu belum tercakup di bentuk prima yang kita pilih. Berarti ada 7 dan 15 yang belum kita cakup. Jadi kita masih ada opsional. Masih ada 3 bentuk prima yang belum kita pilih. Ada 6, 7, 7, 15, 11, 15. 11, 15. Nah, ini kalian pilih salah satu yang sudah mencakup minterm 7 dan minterm 15. Jadi kita pilih, ternyata ada di bentuk ini 7, 15 itu kita pilih karena sudah mencakup 7 dan 15, sehingga seluruh minterm yang ada di sini sudah tercantum di bentuk prima yang kita pilih. Begitu. Kemudian, nah di sini kita baru akan menuliskan fungsinya. Untuk fungsinya, jadi kita punya 1, 9, ada 1, 9, kemudian ada 4, 6, 7, ada 7, 15, dan juga 8, 9, 10, dan juga 11. Kita kembali lagi ke sini. Nah, kita kembali ke sini. Untuk 1, 9, berarti W-nya itu tidak ada nilainya. Negasi X, negasi Y, dan Z. Negasi X, negasi Y, dan Z. Untuk yang 4, 6, negasi W, X, dan negasi Z. Negasi W, X, dan juga negasi Z. Kemudian 7, 15 kita punya X, Y, Z. Dan yang 8, 9, 10, 11 itu kita punya W, negasi dari X. Kalau kita tuliskan fungsinya, berarti kita punya negasi X, negasi Y, Z, or negasi W, X, Z, negasi Z, X, Y, Z. Nah, inilah bentuk fungsi boolean hasil penyederhanaan dari minterm yang kita punya tadi. Ya, sampai di sini, adakah yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang masih bingung? Yang di mananya, yang bingungnya? Asal jangan semuanya ya. Begitu. Kak, saya mau tanya. Ya, yang di bagian yang langkah pertama itu Kak, yang pas tulis mintermnya, itu angkanya kok nggak berurutan ya Kak, yang di pojok kiri. Kenapa di sini? Kenapa 148? Ini. Tadi di awal kan sudah saya sebutkan, kelompokan term atau kelompokan minterm yang memiliki jumlah 1
di digitnya itu yang samaan. Maksudnya gini Dek, yang di sini satu itu kan punya jumlah satunya satu, ini juga satu, ini satu di sini. Jadi ini satu kelompok. Kemudian untuk 6 dia punya digit 1 berjumlah 2, 9-nya berjumlah 2, 10-nya berjumlah 2. Ini jadi satu kelompok. Kemudian 7 itu punya 3, 11 punya 3, jadi dia satu kelompok. Begitu pengelompokannya. Bukan karena urutannya, tetapi berdasarkan dari jumlah digit 1 yang masing-masing mintem punya. Begitu. Bisa dipahami? Terima kasih, sudah peka. Oke. Yang lainnya, adakah yang mau ditanyakan? Belum ada, tidak ada? Atau masih bingung? Nah, ini yang menjadi Langkahnya emang panjang ya, Kak? Gimana? Langkahnya emang panjang ya, Kak? Agak pening. Nggak pening. Habis TTS nggak tadi? Nggak? Tidak ada, Kak. Oh, TTS-nya. nggak ada. Saya kira ikut kelas SO-nya kakak. Kalau yang ikut kelas SO-nya kakak pasti tambah pening lagi, karena tadi jam 3 itu TTS. Jadi, ini di slide pun sudah saya sertakan jawabannya. Nanti teman-teman juga bisa sambil mengulangi. Langkah-langkahnya juga sudah. Kemudian yang sering teman-teman lupa itu adalah memberikan tanda centang apabila sudah dikelompokkan. Nah, ini sangat penting sekali karena ini nanti berpengaruh di langkah yang ke-6 dan ke-7. Begitu. Jadi memang teman-teman itu harus sangat teliti dalam hal ini. Saya pun juga kalau nggak benar-benar konsentrasi kan tadi ada salah-salahnya juga. Gitu. Jadi ini, nah, jadi seluruh midterm yang ada di sini itu harus sudah tercakup semuanya di dalam bentuk prima yang kalian pilih. Kenapa? Itu kita perlu satu bentuk prima lagi yang mencakup antara 7 dengan 15. Itu tambahannya ada di sini. Nah, ini sudah saya sertakan juga. Kemudian untuk fungsinya juga ada di sini. Ini